Masalah pengendalian sampah plastik di Indonesia, terutama di Jakarta, tak kunjung dapat terkendali. Butuh upaya keras untuk meminimalisir dampak konsumsi berlebihan sampah plastik yang mengancam keberlangsungan ekosistem. Dan berikut laporan Nadia Hutagalung serta juru kamera Yusuf Fajar. Semua plastik dapat didaur ulang dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika sudah menjadi sampah. Data BPS menyebut bahwa hampir 70% masyarakat Indonesia abai terhadap sampah plastik. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Tumpukan sampah-sampah plastik dan aroma tak sedap akan menyambut kita ketika tiba di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Jakarta Selatan. Plastik-plastik ini dibiarkan mengambang dan penumpuk di selokan bertahun-tahun. Banyak sekali dulu. Sampahnya ya? Sampahnya banyak sekali. Jadinya itu? Tertimbun ya? Bertimbun ya. Susah. Harusnya nguruk tapi menghuruk kasih tanah kayak gitu, cuman ditimbun. Soalnya kan sampah ini udah bertahun-tahun. Emang semua itu butuh proses ya, nggak sekaligus langsung Sulap gitu ya? sulap langsung itu nggak bisa. Semua itu butuh proses, mungkin pelan-pelan. Kantong plastik yang kita gunakan saat membeli barang-barang belanjaan di pasar, minimarket, ataupun kafe-kafe hanya kita gunakan sebentar saja. Namun material plastik tidak bisa terurai dalam sekejap mata. Berpuluh tahun, sampah plastik bisa terurai. Ancamannya bukan hanya darurat pada kerusakan ekosistem, namun juga masuk ke dalam mata rantai makanan kita. Saya masih ingat di tahun 90-an itu orang tua kalau belanja itu pakai kantong yang dibuat dari tempat yang dari tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Nah, muncullah kemudian retail besar, kemudian bahwa untuk mempercepat konsumsi penjualan untuk konsumsi masyarakat digantikanlah plastik. Nah, kita yang biasa dulu yang serba organik gitu ya, tiba-tiba digantikan plastik, tetapi informasi tentang plastik ini tidak dibarengi oleh pemerintah. Nah, jadi itulah yang kita maksud mengalami shock culture itu gitu loh. Jadi sebenarnya kita ya karena dulu nggak menjadi persoalan ya kan yang organik tadi gitu ya, kemudian digantikan dengan plastik tanpa ada informasi. Nah, informasi bahaya plastik pun ini kan baru beberapa tahun 2000-an lah kira-kira ya, persisnya mungkin sejak undang-undang sampah itu. Budaya menghasilkan sampah plastik tidak lepas dari pola hidup modern menggunakan kemasan plastik. Menurut data BPS, ketidakpedulian warga terhadap sampah plastik sebesar 72%. Warga masih tidak peduli dengan bahaya sampah plastik. Kota-kota di seluruh dunia menyumbang 1,3 miliar ton sampah plastik per tahunnya. Data World Bank memperkirakan jumlah ini terus bertambah 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Ironisnya, Indonesia menempati posisi kedua negara yang paling banyak menyumbang sampah plastik di dunia, yaitu 64 juta ton per tahun, diikuti salah satu penyumbang terbanyak dari konsumsi masyarakat ibu kota DKI Jakarta sebanyak 7.800 ton per harinya. Sejumlah penanganan dilakukan pemerintah, seperti kampanye diet plastik yang digalakkan sekitar tahun 2016. Atau juga peraturan larangan plastik di kota-kota besar, seperti Pergub DKI pada 1 Juli 2020. Tak semudah itu. Saat babak awal pandemi di Indonesia, LIPI mencatat komposisi sampah plastik mendominasi sebesar 36% sepanjang 2020. Menurut Tubagus Ahmadi, setidaknya ada 3 kunci memerangi masalah sampah plastik. Pertama, pemerintah menyediakan fasilitas dan pengolahan sampah yang baik. Kedua,
peraturan dan serta sanksi tegas terhadap pelanggar. Dan ketiga, produsen bertanggung jawab dan menyediakan fasilitas isi ulang. Betul, regulasinya sebenarnya udah cukup baik, tapi pelaksanaannya yang masih belum optimal, dan tegas, dan pemberian informasi, edukasi, dan sosialisasi di tingkatan warga itu berjalan di tempat, bisa kita katakan. Masyarakat juga diharapkan melakukan budaya isi ulang yang tidak hanya hemat, tapi juga tidak menghasilkan sampah. Hal itulah yang menjadi landasan Siklus Refill, sebuah perusahaan rintisan yang menghadirkan solusi bagi masalah sampah rumah tangga. Selama setahun berdiri, sudah ada 3.000 pelanggan yang kembali membudayakan isi ulang bersama Siklus. Siklus itu sebenarnya merupakan sebuah startup di mana kita berfokus terhadap retail yang murah dan juga berkelanjutan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa memberikan konsumen kita produk-produk rumah tangga tanpa plastik sama sekali. Selain itu dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Kita bisa melakukan hal tersebut dengan skema isi ulang. Caranya sangat mudah, konsumen tinggal mendaftarkan dirinya lewat app dan juga memesan produk lewat app dan kemudian mencari jadwal. Selain itu nanti kita akan diantar ke rumahnya dan melakukan isi ulang di depan rumahnya. Budaya isi ulangnya sebenarnya budaya yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Contohnya misalnya kita ke pasar, kita kan suka membeli curah segala macam ya. Dan oleh karena itu kenapa nggak kita membudayakan ini kembali dan juga merevamp atau menginovasikan kembali lah dengan teknologi baik dari software maupun sisi hardware. Sebenarnya menurut saya tidak abai ya, cuma memang tidak ada pilihan gitu. Selama ini ya? Iya, selama ini memang tidak ada pilihan. Karena pertama Siklus enak ya, bisa pesan di app atau di WA, terus nanti abang-abangnya datang. Apalagi semenjak WFH, kita jadi gampang, nggak perlu keluar-keluar, tinggal beli barang di rumah gitu. Untuk harganya juga ya? Iya, dari harganya juga bersaing gitu. Nah, hari ini saya kehabisan beberapa produk rumah tangga yang biasanya saya gunakan untuk sehari-hari. Dan ini untuk pertama kalinya tadi saya sudah memesan produk isi ulang melalui aplikasi Siklus. Sehingga sebentar lagi kita akan menunggu kurir saya akan tiba untuk mengantarkan produk-produk yang biasa saya gunakan sehari-hari. Ya, halo Mas, dari Siklus ya? Hingga saat ini sudah ada 3.000 pelanggan yang tergabung bersama Siklus untuk kembali membiasakan budaya isi ulang di Indonesia. Dalam 2 tahun ke depan, Siklus menargetkan 200 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Pembayaran sudah lewat aplikasi ya Mas? Makasih. Nah, saat ini produk-produk rumah tangga saya sudah kembali terisi penuh. Di mana ketiga produk ini saya dapatkan hanya seharga 28.000 saja. Tentu lebih murah daripada saya membeli satu persatu dengan kemasan yang tentunya tidak bisa dipakai berulang kali. Dengan begini, kemasan untuk produk-produk rumah tangga saya dapat dipakai berulang kali. Di negara-negara maju, budaya isi ulang sudah menjadi kebiasaan warganya. Padahal, budaya isi ulang justru merupakan budaya masyarakat Indonesia di masa lampau. Tarik. Dampak dari sampah plastik tidak hanya mengancam ekosistem kita, namun juga bagi tubuh manusia. Tidak ada kata terlambat mulai dari sekarang. Nadia Hutagalung, Yusuf Fajar, Berita 1, Jakarta.